Shalom saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada. Program Gembala Menyapa dari GKJ Kota Gede kembali hadir dengan firman Tuhan dari kitab Mazmur 121 ayat 1-8. Renungan kali ini diberi judul Bukan Janji Palsu. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak selalu kita berjalan di jalan yang mulus dan bebas hambatan. Seringkali kita berjalan di medan yang berat dan berliku, naik gunung, turun lembah, macet, dan sebagainya. Menghadapi hal tersebut, kita seringkali merasa lelah dan ragu akan adanya pertolongan dari Tuhan. Kita meragu dan bertanya, di manakah ujung jalannya? Layakkah perjalanan ini dilalui? Bagaimana jika setelah semua ini diperjuangkan, hasilnya tidak sesuai harapan? Apakah janji Tuhan itu nyata? Saudara yang terkasih, di dalam kegalauan kita, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang mempengaruhi iman kita, ada pertanyaan penting, yaitu bagaimana kita dapat teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari kebaikan dan rencana indahnya? Janji Tuhan dalam Alkitab berjumlah ribuan. Ada sumber yang menyatakan jumlahnya 3.573. Ada juga yang mengatakan 5.467. Bahkan lebih dari 7.000, kata sumber yang lain. Berapapun angka sebenarnya, kitab Mazmur pasal 121 memberikan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. Bagi manusia, seringkali kata janji terasa kosong. Kita mungkin lupa atau melewatkannya karena menganggapnya sepele. Bisa jadi kita sengaja mengabaikannya karena merasa tidak harus memenuhi janji tersebut. Karenanya kita ragu, benarkah Tuhan akan menepati yang Ia janjikan? Berbeda dengan kita, Tuhan tak pernah ingkar janji, saudaraku. Benda-benda langit ciptaannya selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing, tepat pada waktunya. Matahari misalnya, selalu terbit setiap hari. Kalau hukum alam saja tidak lalai dalam berjanji, apalagi penciptanya. Di Alkitab, tak ada satupun janji Tuhan yang tidak Dia tepati. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat apa yang Ia janjikan dan caranya menepati semua itu amatlah luar biasa. Mudah bagi kita untuk percaya pada janji Allah jika harapan kita lekas terkabul atau hidup sedang baik-baik saja. Namun, apa yang harus kita lakukan agar mampu berpegang pada janji Tuhan dalam situasi sulit? Kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan.
Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudaraku, hidup kita sebagai orang-orang Kristen haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya pada usia 75 tahun. Ia pergi menuju sebuah negeri yang tidak pernah ia lihat, tidak pernah ia kunjungi, bahkan tidak ia ketahui namanya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Namun Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Allah juga berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 5. Keduanya sudah sangat tua. Sekali lagi, Abraham memilih untuk beriman. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Seperempat abad kemudian, Tuhan memenuhi janjinya pada Abraham. Akhirnya Abraham beroleh keturunan saat usianya mencapai 100 tahun. Jika Abraham mau setia menunggu pemenuhan janji Tuhan selama 25 tahun, bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda tetap beriman saat jalan Anda menanjak berliku? Atau apakah saat ini Anda putus asa dan frustasi? Iman Anda akan melemah. Keyakinan Anda akan meredup. Apakah semangat Anda hilang? Tuhan memberkati kita semua. Amin.